Halo, selamat datang di my podcast. Jadi podcast ini menceritakan mengenai story of my L. Jadi gimana? Udah siap buat dengerin? Oke. Di sini aku mau cerita bulan November 2020. Nah, ini cerita aku sama dia. Jadi di bulan November ini dia cuti. Dan cuti kali ini kita banyak banget agenda. Mulai dari mau makeover kamar, bikin taman mini, kulineran di Jogja, masak-masak, latihan buat nyetir mobil, main di wisata Jogja, ketemu terus pokoknya. Nah, tapi beberapa hari sebelum pulang, alhamdulillah tiba-tiba aku ada job selama sebulan. Sempet sedih sih, katanya dia bilang udah planning banyak tapi aku malah kerja. Dan libur juga cuma 1 kali doang selama seminggu. Tapi kita berusaha buat nerima dan bakal manfaatin waktu yang ada walaupun aku kerja. Dan menjelang pulang, dia karantina dulu tuh. Di swab katanya masih nunggu hasil swab gitu. Nah terus di tanggal 6 Novembernya, nah ini sehari setelah swab di hari Jumat, habis kerja kan biasalah gak pulang, nyantai dulu gitu di kantor. Tapi pas udah jamnya pulang, dia tiba-tiba nyuruh aku tuh buat buruan pulang, katanya mau VC. Gak langsung pulang juga sih, tapi habis itu pulang, nyantai di jalan kayak biasanya. Tapi pas nyampe rumah, tiba-tiba ada motor dia tuh udah nangkring di depan rumah. Shock dong, kaget, tapi seneng juga. Nah terus pas mau masuk rumah, dia udah di ruang tamu. Aku pas ketemu bersikap biasa aja dong, padahal aslinya gak nyangka. Nah terus aku bilang, siapa ya? Nah dia diem tuh. Terus aku bilang lagi, ih gitu loh gak bilang. Aku bilang gitu kan. Nah dia malah bilang gini, sana loh, ganti dulu. Nah udah kan, habis itu aku langsung masuk ke kamarku, naruh tas. Nah tapi di dalam kamar itu masih gak nyangka. Nah pas di dalam kamar, aku malah lama banget gitu di kamar. Kayak mikir, kok bisa gitu loh. Nah pas sekian lama, ya gak lama banget sih, cuman aku gak langsung keluar, malah lama di kamar itu, padahal gak ngapa-ngapain. Nah habis itu aku keluar, ngobrol-ngobrol gitu. Nah katanya dia juga baru aja nyampe rumah, terus dia langsung kesini ke rumahku gitu. Nah terus kan udah sore kan itu. Nah dia ngajak buat CCS, jalan-jalan sore. Nah cari jajanan gitu. Pada akhirnya kita dapet sempol sama boba. Nah udah kan. Terus di tanggal 6 Novembernya, nah itu minggunya aku libur dong. Terus kita ketemu. Niatnya sih kita mau cari kaktus buat taman mini. Terus habis itu nongkrong di mana gitu. Nah, tapi kebetulan di hari itu di keluarga aku tuh juga lagi ada acara lamaran masku. Tadinya aku gak ikut sih, tapi tiba-tiba
di paginya itu aku disuruh buat ikut. Nah, ya udah, akhirnya aku ikut tuh sama dia. Dia juga ikutan. Awalnya sih dia nggak mau, katanya malu gitu. Cuman pada akhirnya kita berangkat. Nah, acaranya tuh sampai siang. Habis itu kita langsung pergi buat cari kaktus. Terus nongki. Nah, nyampe rumah tuh udah maghrib. Habis itu kita beres-beres kamarku buat pindahin barang, karena besoknya itu kita mau mulai makeover kamarku. Terus di tanggal 9 Novembernya nih, Seninnya comeback lagi dong aku kerja. Nah, dia siangnya ke rumah pas zuhur gitu buat ngecatin kamarku, karena kalau dia ke rumah bareng aku pulang kerja itu nanti keburu sore dan kita cuma dapet dikit kan ngechatnya. Nah, terus di tanggal 11 Novembernya tuh Rabunya dia baru ke rumah lagi buat ngelarin ngechat, karena kemarin dia nggak ke rumah, dia di rumah bikin rak yang nantinya buat hiasan kaktus sama kamarku. Nah, di hari Rabunya itu kita baru kelar ngecat kamar. Terus tanggal 13-nya hari Jumat kita nongkrong sepulang kerja. Nah, itu kita nongkrong karena aku mau ngerjain tugas itu. Terus tanggal 15 Novembernya di hari Minggu kita jalan dong buat kulineran di Jogja. Tapi kita waktu itu cuma dapet 3 tempat kuliner, karena pas itu perutnya udah gak muat, udah kekenyangan gitu. Nah, padahal pas kulineran itu kita juga di tempat kuliner yang gak berat-berat gitu makanannya, cuman gak tahu juga udah gak muat. Nah, waktu itu kita juga main ke warung Boto sama Kota Gede. Nah, itu kita seharian nyampe rumah sore itu pulang dari Jogja. Terus di tanggal 15 Novembernya di hari Rabu kita pasang rak kaktus sama rak buat hiasan kamarku sepulang kerja. Nah, kebetulan di hari itu motorku mau diservisin tuh, jadi aku suruh nganterin aja dong, sekalian ntar baliknya bisa sama dia pulang kerjanya gitu dari kantor ke rumah. Nah, terus pas udah pulang keluar kantor, dia udah nunggu dong di depan kantor. Habis itu kita pulang pasang rak. Nah, itu nyampe maghrib. Terus 19 Novembernya hari Kamisnya kita niatnya mau lanjutin makeover. Walaupun sebelumnya waktu itu sempet dia gak ke rumahku dulu gitu, karena bilangnya ntar jadi keseringan ke rumah. Cuman aku bilang gak apa-apa kan. Nah, tapi nih pas hari itu aku dapat kabar nih dari dia. Dia kan rapid buat dia balik lagi berangkat kerja. Nah, tapi hasilnya tuh reaktif. Nah, udah dong waktu itu jadi gimana gitu, padahal niatnya hari itu kan kita ketemu. Nah, terus sorenya kan dia rapid lagi, ulang rapid. Nah, cuman malamnya masih reaktif lagi. Ya udah, gagal lagi dong besoknya buat ketemu lagi. Nah, besoknya dia udah
dapat kabar suruh swab di puskesmas gitu. Nah 20 Novembernya di hari Jumat dia swab tuh. Nah sambil nunggu hasil swab kan harus karantina. Nah waktu karantina itu jadi kita benar-benar gak bisa ketemu. Terus di tanggal 21 Novembernya itu harusnya kan kita ada rencana buat main ke Jogja. Nah waktu itu aku juga udah mau libur buat kerja, cuman gak jadi karena dia masih karantina. Jadi sebenarnya apa yang udah direncanain gagal gitu kan. Nah udah, jadi selama karantina tuh kita benar-benar sabar gitu loh buat ketemu. Terus di tanggal 23 Novembernya, nah itu kan hari Seninnya kan, harusnya dia berangkat, tapi karena hasilnya masih belum keluar, nah bilangnya 4 hari kemungkinan itu, jadi dia belum bisa berangkat. Nah kemungkinan hasilnya itu kan Selasanya. Tapi pas waktu itu bener-bener kayak nahan banget gitu loh, mau ketemu gak bisa. Sampai aku bilang gak apa-apa kita ketemu gitu kan, karena aku tuh yakin dia tetap bakal negatif gitu kan, dan aku gak masalah gitu walau dia di rapid hasilnya reaktif gitu loh. Nah cuman dia tetap gak mau, dan waktu itu kita sempet jadi kayak sedikit cekcok gitu loh. Nah terus di tanggal 24 Novembernya, nah hasil swabnya dia tuh masih belum keluar. Padahal aku waktu itu udah berharap keluar gitu loh. Aku tuh berangkat kerja, aku tuh udah berharap ntar aku sepulangnya kerja tuh bisa ketemu sama dia, cuman belum bisa. Nah terus dia rapid lagi siangnya, tapi bilangnya itu hasilnya keluarnya malam, masih lama gitu kan. Nah cuman pas dia bilang gitu aku sempet mikir sih dia tuh bohong. Nah terus aku tuh berharap pas aku pulang kerja tuh di jalan tuh udah berharap kalau dia tuh tiba-tiba udah di rumah gitu dan bilang kalau hasilnya tuh non reaktif. Nah aku tuh pas mau nyampe rumah tuh udah berharap tuh loh dia udah di rumah kayak waktu itu pas dia pulang terus dia ke rumahku gitu kan. Nah tapi ternyata pas nyampe rumah nggak ada. Ya udah sedih sih karena udah ngebayangin, udah berekspektasi gimana, cuma realitanya nggak sesuai gitu kan. Nah pas malamnya itu baru keluar hasil rapidnya, tapi masih aja reaktif. Nah terus hari setelahnya, Rabunya 25 November itu swabnya masih belum keluar sampai siang. Nah terus dia mutusin buat swab sendiri di klinik yang bisa langsung keluar gitu hasilnya. Nah malamnya aku maksa dia tuh buat ketemu besoknya, karena kan emang udah seminggu gak ketemu ya. Terus akan tuh gimana ya, kayak dia tuh lagi cuti tapi gak bisa ketemu gitu loh. Jadi dia cuti seakan-akan dia kayak gak cuti gitu loh. Nah terus dia mulai agak luluh tuh mau buat ketemu, tapi kita juga masih agak bimbang gitu kan. Nah tapi tiba-tiba pas kita udah mau tidur gitu kan, nah dia dapat kabar kalau swabnya udah keluar dan hasilnya negatif. Seneng dong. Terus besoknya langsung niat buat ketemu, sampai aku niat banget buat libur. Nah terus pas hari
itunya hari setelahnya, Kamisnya 26 November itu, nah paginya tuh aku diare, jadi libur dong karena sakit, tapi juga karena pengen bolos sebenarnya. Terus pagi sampai siang tuh dia ngurus hasil swab di puskesmasnya itu kan. Nah itu sampai siang. Nah terus jam 11-an tuh dia baru nyampe ke rumah. Habis itu kita langsung keluar ke klinik buat refund biaya swab, kan nggak jadi. Nah tapi pas itu aku nanya tuh sama dia berangkat kapan gitu kan. Nah dia bilang besok. Kaget dong aku. Jadi apa ya, kayak buru-buru banget gitu loh. Hari itu kita baru bisa ketemu setelah beberapa hari kita nggak ketemu, tapi besoknya dia udah berangkat gitu kan. Nah terus kita hari itu juga nggak bisa seharian gitu kan, kita cuman dari siang mungkin juga nyampe sore aja gitu loh, nggak seharian. Nah pas itu sempet jengkel sih, sampai aku ciumin dia gitu loh sampai sore, nggak tahu mau gimana, kayak apa ya, nggak tahu sih, kayak rasanya tuh berat aja gitu loh, tapi nggak bisa apa-apa. Nah pas itu juga tuh rasanya tuh kayak apa ya, kayak bener-bener sedih gitu loh, bener-bener mau nangis rasanya tuh. Nah terus pas kita udah nyampe rumah sore, sebenarnya waktu itu masih sedih sih, tapi aku berusaha aja buat nerima gitu loh, karena kan dia juga udah mau pulang dari rumah, terus juga besoknya dia udah balik. Nah pas itu aku berusaha aja buat ikhlasin gitu loh. Nah terus hari setelahnya 27 November udah aku berangkat kerja kayak biasanya, dia juga berangkat. Ya udah kita mulai rutinitas lagi kayak biasanya, dia balik kerja dan aku balik kerja lagi, terus nantinya aku juga lanjut buat skripsian, buat kuliah online lagi kayak biasanya. Apa ya, kita sama-sama support aja gitu dari jauh, kalau kita lagi nggak bareng-bareng gini, nggak bisa bareng. Nah semangat buat kita, sampai jumpa 2 bulan lagi. Udah gitu, makasih yang udah dengerin podcastku Story of My El. Nah sampai jumpa di 2 bulan lagi pas dia balik lagi. See you.